Rumah tangga kandas dan harus menyandang status janda, tentu tak pernah ada satupun perempuan di dunia yang menginginkannya. Tapi karena jalan takdir, salah satu selebriti yang harus menanggung momok itu adalah Inara Rusli. Perempuan cantik yang belakangan selalu viral karena kisah rumah tangganya dengan Virgon. Jumat tanggal 10 November 2023 lalu, ketika Pengadilan Agama Jakarta Barat resmi mengabulkan gugatan perceraiannya kepada Virgon, Inara bersujud dalam syukur karena 6 bulan lamanya menunggu dalam ketidakpastian. Akhirnya berakhir sudah perjuangannya, tidak hanya untuk cerai, melainkan juga mendapatkan hak asuh atas ketiga buah hati dari pernikahannya dengan Virgon. Tapi apa yang membuat Inara justru merasa nyaman dengan status perceraiannya, bahkan belum ada niatan untuk mencari pengganti Virgon? Inara akhirnya sudah diputus resmi bercerai dari Virgon dan sekarang sendiri deh. Atau jangan-jangan sudah terbiasa sendiri? Udah biasa sih. Udah biasa sendiri kan, baru diputus cerainya kemarin. Iya, tapi kan menunggu sekian lama kan jadi udah terbiasa. Oh, udah terbiasa sendiri ya. Gimana sih Inara perasaan kamu setelah akhirnya diputus bercerai dari seorang Virgon? 6 bulan loh prosesnya. Cukup menguras energi, pikiran, dan batin ya. Oke, tapi kemarin kamu ketika di pengadilan tuh kamu sempat sujud, kemudian diwawancara sama teman-teman media, kamu juga nangis. Arti sujud dan menangis kamu itu maksudnya apa? Terharu sih. Lebih ke terharu karena sekian lama akhirnya diputuskan juga. Ketika akhirnya diputus bercerai, pikir kamu pasti lega dong. 6 bulan kan bukan waktu sebentar. Ya pastinya lega karena aku juga bisa bisa punya asuh anak-anak gitu. Jadi status anak-anak pun juga jelas. Sesuai dengan putusan sidang, Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai dari Inara kepada Virgon pun soal hak asuh anak dan biaya bulanan untuk anak-anak. Antara lain, Virgon diwajibkan untuk membiayai nafkah anak-anaknya sebanyak lebih dari 40 juta rupiah per bulan, dengan pertimbangan agar ketiga buah hati mereka mendapatkan hak pendidikan yang layak di sekolah-sekolah terbaik yang ada di tanah air. Ngomongin soal tuntutan di pengadilan kemarin, tuntutan yang dikabulkan sama majelis hakim, selain hak asuh anak, semuanya ikut sama kamu. Apalagi? Ada tuntutan nafkah juga. Nafkahnya berapa per bulan? Untuk anak-anak kan? Iya, untuk anak-anak total berapa ya? Cuman udah dirinciin sama lawyer aku. Kalau nggak salah, perjanjiannya saat itu ketika belum diputus bercerai, ada perjanjian antara Inara dan juga Virgon 40 juta per bulan untuk 3 orang anak, betul ya? Iya. Pada kenyataannya kemarin yang turun berapa sebelum perceraian? Sebelum perceraian setengah dari 40. 20 juta berarti yang gitu ya. Oke. Ketika akhirnya diputus bercerai, berapa kewajiban harus dibayarkan oleh Virgon? Apakah di atas dari perjanjian kemarin yang 40 juta atau di bawahnya? Di atas. Wow. Oke. Baik. Karena aku kan yakin pertimbangan majelis hakim pasti lebih bijaksana daripada aku ya. Sementara itu, untuk pertama kalinya terjadi dalam sejarah, putusan hakim di tanah air atas perceraian seorang musisi ikut menyinggung royalti lagu ciptaannya, di mana Inara berhak mendapatkan royalti dari sejumlah lagu Virgon, lantaran lagu-lagu tersebut diciptakan ternyata terinspirasi oleh Inara Rusli. Oke, baik, di atas 40 juta berarti untuk per bulannya. Itu nafkah yang wajib dikeluarkan oleh Virgon bagi ketiga buah hatinya. Tapi selain itu, ini juga perdana di Indonesia pemirsa Insight bahwa akhirnya ketika seorang seniman berpisah, khususnya mereka musisi, kalau misalnya karyanya atau lagunya terinspirasi dari pasangannya dan akhirnya mereka bercerai, berpisah, ternyata sang mantan pasangan tersebut bisa mendapatkan royalti, betul ya? Betul, dan sebenarnya bukan hanya dari inspirasinya aja sih, tapi lebih ke bahwa ini tuh adalah harta yang dihasilkan selama masa pernikahan. Berapa lagu sih emang yang diciptakan terinspirasi dari kamu misalnya? Kurang lebih kalau yang seingat aku 5. Untuk royalti sendiri aku perjuangin karena itu untuk masa depan anak-anak juga. Namanya uang sekolah itu kan nggak murah ya, dan kita pengen anak-anak kita ini dikasih pendidikan yang terbaik, baik dari segi kualitas dan juga kita pengen mereka juga sampai kuliah lah kalau perlu ya, jangan cuman sampai di masa sekolah doang, sampai SMA doang istilahnya. Jadi jaminannya dari royalti itu bisa, mudah-mudahan, amin. Allah, amin. Tapi meskipun ada lega di hati karena perjuangan untuk cerai akhirnya dikabulkan oleh pengadilan, namun ada pula beban yang masih tersimpan di hati Inara Rusli, yaitu perihal anak-anak yang sampai kini belum mengetahui jika kedua orang tuanya telah bercerai.
Inara, tapi gimana sih cara jelasin ke anak-anak, mereka tahu nggak sih kalau orang tuanya mereka tuh udah bercerai? Belum sih, sampai hari ini belum. Oke, jadi kamu jelasinnya gimana? Aku jelasinnya ya, mami sama dedinya sibuk kerja dan ya kita lebih milih untuk jaga jarak dulu. Masih komunikasi tapi kita pilih jaga jarak supaya kita nggak supaya damai lah istilahnya. Oke, bagian waktu kalau Virgon boleh kapan aja ketemu sama anak-anak dong? Boleh. Oke, weekend juga boleh? Boleh. Kalau sama Virgon weekend dibawa keluar kota boleh nggak? Kalau keluar kota sih belum boleh Apa alasannya? karena anak-anak belum mau main. Tapi kamu ada kepikiran untuk segera menikah nggak sih? Enggak sih, nggak mau buru-buru lah. Maksudnya sih kamu buru-buru? Iya, sebenarnya dalam Islam dianjurkan untuk segera menikah karena kan khawatir fitnah ya dan segala macam. Cuman karena perpisahan aku bukan karena ditinggal meninggal dan ada masalah, jadi aku sih pengennya berdamai dulu sama masa lalu aku sama diri aku sendiri. Jadi belum berdamai? Iya, karena kan namanya trauma kan butuh proses healing ya, yang nggak instan ya. Jadi supaya apa? Supaya nanti ketemu pasangan aku yang baru, dia nggak jadi istilahnya nggak jadi pelampiasan, nggak jadi apa sih istilahnya tempat sampah emosi aku. Emang kalau orang bercerai terus juga sama orang kan jadi pelampiasan, terus tempat pelampiasan emosi segala macam. Rata-rata kayak gitu ya. Terus kalau mantan suami kamu dekat sama orang nggak apa-apa dong? Kalau itu bukan urusan aku tinggi. Oke, apa yang kamu sampaikan ke mantan suami? Makasih atas semua pelajaran hidup, pokoknya lesson learned.